Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang korespondensi program keahlian manajemen perkantoran. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang komunikasi melalui telepon. Ini sangat penting di era zaman sekarang ini, bagaimana kita bisa menjadi katakanlah sekretaris yang baik untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria daripada aturan main dalam bertelepon. Tentang apa saja, bagaimana saja, dan langkah-langkahnya bagaimana, maka simak terus supaya kamu dapat memahami semua itu. Baik, di sini komunikasi melalui telepon ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian hubungan telepon, jenis hubungan telepon, etika penanganan telepon, teknik melakukan panggilan telepon keluar, mencatat pesanan telepon, dan hambatan bertelepon. Nah, ini kompetensi-kompetensi ini harus kamu kuasai untuk bisa menjadi pekerja yang diharapkan nanti dengan baik tentunya. Baik, pengertian hubungan telepon di sini bisa kita jabarkan bahwa hubungan telepon itu adalah hubungan komunikasi langsung untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Ya, artinya untuk komunikasi. Karena segala sesuatu kalau komunikasinya tidak baik, maka pesan itu tidak bisa disampaikan dengan baik pula. Untuk itu, teknik, langkah-langkah, dan bagaimanapun hal-hal yang perlu dipenuhi supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini jenis-jenis hubungan telepon, ya, mulai di sini. Hubungan telepon ditinjau dari jarak jangkauannya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada yang disebut hubungan internal. Apa itu hubungan internal? Ialah hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi atau antara unit kerja dalam suatu kantor. Itu adalah hubungan internal, ya. Ada lagi yang disebut hubungan lokal. Hubungan lokal itu apa? Hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang secara langsung pada satu ruang lingkup daerah tertentu dalam satu kota. Itu artinya lokal. Ya, misalkan Jakarta, Jakarta saja, misalkan itu lokal. Ya, dan ada yang disebut interlokal. Apa itu interlokal? Adalah hubungan telepon jarak jauh antara dua orang yang berbeda kota. Ini disebut interlokal. Misalkan dari Jakarta ke Bali atau Jakarta Semarang, itu termasuk interlokal. Dan ada yang disebut internasional, yaitu hubungan telepon antar satu negara ke negara lain, itu interlokal. Nah, sebagai seorang sekretaris harus bisa memenuhi kriteria ini. Bagaimana bisa menghubungkan antara hubungan internal, hubungan lokal, hubungan interlokal, dan bahkan hubungan internasional. Baik, etika. Karena kita berbicara etika penanganan telepon. Nah, etika penanganan telepon itu meliputi etika penanganan telepon secara umum. Bagaimana itu harus kamu ketahui. Etika berbicara ketika melakukan panggilan keluar dan menerima panggilan telepon masuk. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Etika bertelepon kamu harus kuasai. Nah, etika penanganan telepon tersebut meliputi berbagai kegiatan seperti cara memegang telepon bagaimana, kan? Terus mencatat pesan telepon, mengucapkan salam dan menanyakan atau menyampaikan maksud telepon, dan menutup percakapan. Jadi dari awal proses sampai akhir proses penelponan itu harus memenuhi kriteria etika yang harus kamu patuhi ini.
Ya, baik. Selanjutnya teknik melakukan panggilan telepon keluar. Nah, ini kita berbicara tekniknya. Pertama, teknik sebelum menelepon diantaranya. Pertama, menyiapkan nomor telepon yang hendak dihubungi. Jadi kamu misalkan disuruh untuk menghubungi nomor telepon tertentu, pastikan nomor itu benar. Ya, setelah itu menetapkan tujuan telepon. Buat apa kamu menelepon itu? Tujuannya harus kamu sudah tahu. Yang berikutnya menyiapkan tujuan telepon. Ya, siapkan. Terus menyusun rencana pesan yang hendak disampaikan. Jadi apa-apa yang akan kamu sampaikan, yang akan kamu bicarakan sudah ada di rencana kamu semua, ya. Setelah itu yang kedua, teknik saat menelepon diantaranya. Ini tadi teknik sebelum menelepon. Jadi udah siapkan. Ya, sekarang teknik saat menelepon. Antaranya mengangkat gagang pesawat telepon. Pertama gagangnya diangkat, tangan kiri biasanya. Terus menekan nomor telepon, tangan kanan. Menyesuaikan nomor kode wilayah dan menyebutkan identitas penelepon. Itu langkah-langkah, ya. Harus kamu patuhi itu langkah-langkah itu, ya, supaya nanti sudah terbiasa. Nah, selanjutnya teknik menyampaikan pesan telepon diantaranya. Ketiga, ya, teknik menyampaikannya. Mendiktekan pesan baik berupa kalimat maupun angka-angka kepada lawan bicara dan memberikan waktu kepada lawan bicara untuk mencatat pesan. Jadi berbicaranya jangan terlalu cepat dan sebagainya. Jadi diatur ritmenya. Terus yang keempat, teknik mengakhiri panggilan telepon keluar diantaranya mengucapkan terima kasih saat mengakhiri pembicaraan dan meletakkan gagang pesawat telepon dengan hati-hati. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, di sini kita akan lihat sambungan langsung jarak jauh SLJJ dan sambungan langsung internasional SLI. Nah, tata cara melakukan SLJJ itu ya tekan kode area plus tekan nomor telepon tujuan. Sedangkan untuk tata cara melakukan SLI, tekan kode operator SLI plus kode negara plus telepon tujuan. Itu cara urutannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuaikan nomor kode wilayah lokal, interlokal atau internasional. Contoh misalkan nih, interlokal ke Cirebon misalkan, nomor teleponnya 206196, kode wilayahnya kan 0231. Nah, cara meneleponnya tekan 0231 langsung diikuti nomor telepon, maka akan terhubung ke sana. Seperti itu, ya. Nah, tergantung nanti sesuai keinginan kamu mau nelpon kemana, seperti itu. Baik, langkah-langkah teknik menerima panggilan telepon. Nah, kalau misalkan kita menerima panggilan telepon, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini siapkan alat tulis, pensil atau bolpen. Kamu siapkan dan buku catatan, block notes atau spiral book, ya, buku catatannya. Selanjutnya, kalau itu sudah disiapkan, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Ya, di bawah 3 kali kamu sudah harus angkat itu telepon. Yang ketiga, setelah panggilan telepon masuk, diangkat. Selanjutnya, sampaikan salam sesuai waktu. Sebutkan nama Anda, lalu nama perusahaan Anda. Misalkan, selamat pagi. Terus, kamu sebutkan nama kamu siapa. Terus, perusahaan kamu siapa. Dan tawarkan bantuannya, apa keinginannya seperti itu. Yang berikutnya, apabila panggilan telepon masuk tersebut untuk staf administrasi kantor, sekretaris, maka setelah penelepon menyampaikan akan bicara dengan staf administrasi kantor, sekretaris, tanganilah langsung tanpa memberitahukan atasan. Jadi, kalau untuk rekan kamu aja nggak perlu atasan harus tahu, seperti itu. Nah, berikutnya langkah-langkah dan teknik menerima panggilan telepon masuk. Teknik menerima panggilan telepon masuk adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan teknik mengangkat gagang telepon. Ya, bisa diangkat gagang telepon. Memberi salam kepada penelepon. Memberikan respon kepada penelepon. Hubungkan segera penelepon dengan pihak penerima telepon. Menciptakan kesan yang baik. Memperhatikan suara dan dalam bertelepon. Ya.
Gitu. Ini teknik menerima panggilan telepon masuk adalah sebagai berikut, ini yang sudah saya terangkan ya. Baik, selanjutnya mencatat pesan telepon. Nah, mencatat pesan telepon bertujuan untuk mengingat dan menjelaskan pesan telepon apabila pihak yang dituju penelepon tidak sedang berada di tempat. Pencatatan pesan telepon dapat dilakukan pada blok note ataupun lembar pesan telepon. Ya, jadi kalau kita misalkan ada pesan telepon, harus dicatat itu, nanti ada lembar pesan teleponnya, ya, ada kamu catat di blok note dulu, nanti pindahkan ke pesan teleponnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah mencatat pesan dalam blok note dan LPT ada sebagai berikut langkah-langkahnya. Catat semua pesan yang masuk dengan jelas dan rapi. Itu langkah pertama, catatnya. Terus catat tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa pesanan tersebut datang. Catat identitas lengkap penelepon dan nama perusahaannya. Yang keempat, meminta dan catat nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor telepon pribadi atau nomor memudahkan pimpinan menghubungi kembali jika diperlukan. Yang kelima, salin pesan ke lembar pesan telepon, ya, LPT. Yang keenam, kemudian letakkan lembar pesan telepon LPT tersebut di meja pimpinan atau di meja karyawan yang berhak menerima pesan tersebut agar dapat segera dibaca dan ditindaklanjuti. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi setiap menerima telepon itu ya harus disikapan seperti ini. Ini yang disebut lembar pesan telepon. Ada hari tanggalnya, ada pukul berapa, nomor teleponnya dari siapa, instansi perusahaannya, yang akan menelpon kembali atau ingin bertemu atau minta dihubungi, isi beritanya apa, penerimanya siapa di sini. Nah, inilah sebut LPT, lembar pesan telepon. Atau bisa juga seperti ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Seperti ini sama ya. Nah, ini blok note-nya, catatan, setelah itu nanti pindahkan ke LPT seperti itu supaya rapi dan komunikasi bisa sampai dengan tujuan. Nah, selanjutnya hambatan-hambatan dalam bertelepon. Faktor kondisi fisik peralatan telepon. Suara berisik tidak jelas itu juga menjadi hambatan. Suara hilang timbul juga hambatan juga. Suara tiba-tiba mengecil. Saat memutar menekan nomor telepon tidak terdengar nada kontak, tidak terdengar nada sambung. Tiba-tiba sambungan terputus saat percakapan berlangsung. Ini adalah faktor-faktor kondisi fisik peralatan telepon ya. Harus diperhatikan semua itu. Terus berikutnya lagi hambatan-hambatan dalam bertelepon. Nah, faktor pemakai komunikator dan komunikan ini berbicara decak atau berbicara di telepon sambil makan. Nah, ini tidak boleh, hindari ini. Faktor-faktor ya. Terus berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya juga dihindari. Jadi atur suaranya. Berbicara terlalu cepat juga dihindari. Meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain. Nah, ini tidak baik juga. Berbicara sambil bersenda gurau, yaitu hindarkan. Berbicara sambil kepala bergerak ke kiri dan ke kanan. Terus berbicara dengan desah napas terdengar. Nah, letak gagang pesawat telepon terlalu ke atas dan ke bawah. Ini juga harus diperhatikan karena hal ini harus dibiasakan supaya nanti etika bertelepon dan aturan-aturan mainnya dapat kamu penuhi semua. Ya, itu diantaranya hambatan-hambatan dalam bertelepon. Nah, ini standar pengejaan huruf internasional. Sajikan juga ini supaya menambah wawasan. Ya, situ internasional itu ada simbol-simbol yang nanti untuk spelling untuk mengeja ini bisa kamu harus hafalkan nih ya. Ini internasional punya. Kalau misalkan nih A itu alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Juliet, Sierra, Kilo, 5, Mike, November, Oscar. Ya, Papa, Quebec, Romeo, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Inilah simbol-simbol internasional kamu juga harus hafali. Oke, ini bagian-bagian telepon ya, nanti kamu paham sendiri ya. Bisa lihat sendiri sini. Nah, jangan lupa ya, seperti ini berarti sudah bisa memahaminya. Harapan saya mudah-mudahan bisa ketemu lagi
dengan pembahasan yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.